Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau bercerita sedikit tentang pengalaman aku selama dirawat di rumah sakit di Jepang. Aku sekarang lagi tinggal di Jepang. Aku lagi sekolah bahasa Jepang. Cerita ini diawali bulan Juni. Dari bulan Juni itu, pada saat itu di Jepang lagi musim panas. Dan pada saat itu aku sebagai anak yang bandel, aku selalu minum minuman dingin karena Ya segar aja kan, kalau kalian panas-panas minum yang dingin. dari situ aku mulai ngerasa aku itu badannya mulai nggak enak dan itu mulai batuk. Dari situ, setelah batuk ini aku mulai kurangin sedikit-sedikit untuk minum minuman dingin, sampai akhirnya di bulan Juli itu aku ikutan tes bahasa Jepang. Nah, persyaratannya itu harus terbebas dari gejala-gejala COVID. Sedangkan batuk itu adalah salah satu gejala COVID. Ya, yang bikin aku worry bangetnya itu adalah ini adalah tes pertama aku di Jepang. Jadi aku nggak mau sampai ini tuh gagal cuman gara-gara aku batuk. Dan aku konsultasi sama guru aku, akhirnya aku bikin surat pernyataan bahwa memang aku itu batuk dan tidak COVID gitu. Jadi kayak aku batuk dari sebelum-sebelumnya dan ini benar-benar bukan COVID gitu, karena cuman batuk saja gitu, tidak ada gejala-gejala yang lain. Nah, dari situ aku makin ngerasa kayaknya ini batuknya kok nggak hilang-hilang ya gitu, terus-terusan aja gitu muncul, dan makin sini makin parah. Pada saat itu aku udah mulai masuk ke liburan musim panas. Nah, di liburan musim panas ini kita sebagai pelajar asing itu dikasih kebijakan sama pemerintah Jepang kalau kita itu bisa kerja paruh waktu selama 40 jam dalam satu minggu, karena biasanya itu 28 jam dalam satu minggu. Dan aku yang ya daripada aku nggak ada kegiatan lain, ya kenapa enggak gitu, aku ngambil 40 jam di tempat kerja paruh waktu aku ini. Nah, di perusahaan aku yang ini tuh aku juga udah berpikir kayaknya untuk jam kerja dari malam sampai pagi di perusahaan ini tuh sangat melelahkan gitu. Jadi aku berpikir kayaknya udah si liburan musim panas ini kayaknya aku mau berhenti dari perusahaan ini. Setelah aku berdiskusi sama pihak perusahaannya, aku minta gitu, karena aku kan mau masuk universitas juga di sini, aku butuh belajar gitu. Aku nggak bisa banget kalau misalkan malamnya masuk kerja, pulang pagi lanjut sekolah bahasa lagi kayak gitu. Itu waktu untuk belajar ujian masuk universitasnya itu nggak ada gitu. Dan merekanya ngerti, alhamdulillahnya gitu. Akhirnya mereka mengerti tujuan aku untuk berhenti, alasannya berhenti apa kayak gimana, dan memperbolehkan. Nah, aku itu berhenti dari perusahaan ini tuh tanggal 12 Agustus. Pada saat itu aku masih punya 5 hari untuk persiapan sebelum masuk sekolah, dan aku yang punya keinginan untuk berlibur sedikit ya, Healing sedikit. aku berencana buat main ke daerah Nagoya di Aichi-ken. Tapi melihat keadaan aku yang sakitnya semakin parah, batuknya makin parah kayak gitu, aku menunda keberangkatan aku ke Nagoya itu dan mengganti jadwalnya untuk belanja persiapan masuk sekolah ke daerah Iwata yang lebih dekat, karena aku kan tinggal di Fukuroi. Jadi naik kereta ke daerah Iwata itu paling sekitar 15 menit gitu. Nah, aku memutuskan untuk pergi aja ke Iwata gitu, terus ya menikmati sisa-sisa liburan ini sama teman aku gitu. Tapi dalam keadaan aku masih panas, demam, dan aku tuh tidak memperdulikan karena aku merasa aku masih bisa
mencium aroma. Jadi aku masih kayaknya aku nggak apa-apa gitu, aku nggak covid gitu. Terus dari situ demamnya makin naik. Setelah itu aku yang bener-bener lemes, nggak bisa kemana-mana. Aku akhirnya memutuskan buat telepon guru aku ceritain gimana gejala awalnya kayak gimana. Dan memang sebelumnya itu aku udah minta antar ke dokter sama guru aku ini, tapi guru aku ini tuh merekomendasikan kalau misalkan aku alangkah lebih baiknya minum obat dulu aja sebelum aku harus pergi ke dokter. Dan di bulan Agustus itu tuh aku udah minum berbagai macam obat batuk, dari yang kapsul, tablet, sampai yang cair pun aku udah minum semua jenis obatnya. Nah, terus akhirnya setelah aku ceritain kronologi aku dari awal sakit sampai pulang dari Iwata ini tuh, aku kirimin bukti-bukti termometer aku, karena aku itu orangnya suka gampang khawatir kalau misalkan terjadi apa-apa. Jadi aku prepare dulu gitu untuk bukti-bukti yang kayak gitu, takutnya aku dikira bohong atau kayak gimana. Jadi aku selalu udah cek suhu tubuh aku langsung foto, aku langsung simpan arsipin gitu. Dan setelah dikumpulin itu kenaikan suhunya itu dari 37 sampai ke 39. Dan guru aku tuh yang panik takutnya aku covid, dia tiba-tiba datang ke apartemen terus ngasihin kit kayak buat tes PCR kayak gitu. Dia kasih, katanya takutnya aku covid, jadi cepetan tes dulu, nanti kalau udah tes kita langsung reservasi ke dokter, terus kita periksa ke dokter, katanya itu kira-kira sore, katanya kayak gitu. Nah terus setelah itu aku udah tes dan akhirnya keluar hasilnya tetap negatif, karena aku selalu berpikir bahwa ini bukan covid, aku tahu ini bukan covid gitu. Setelah itu aku dibawa ke dokter, dan dokternya itu langsung periksa aku gitu, kayak diambil darah yang kayak gitu, terus di rongsen yang kayak gitu. Dan itu tuh kelihatan bahwa di paru-paru aku itu banyak banget kuman, dan aku juga nggak tahu itu kenapa. Nah dari situ aku yang udah lemes, ngomong batuk kayak gitu ya, ngomong juga seperlunya kayak gitu, cuman bisa berbisik-bisik kayak gitu, karena emang kalau aku ngomong kayak gini itu batuknya nggak berhenti-berhenti. Dari situ aku rawat jalan di Ihara Byoing ini, di daerah Fukuroi. Di Ihara Byoing ini aku rawat jalan selama 10 hari kalau nggak salah. Terus gitu di infus itu sehari bisa 3-4 infusan kayak gitu. Setelah itu aku istirahat di rumah, dan suatu hari tuh aku yang udah lemes banget, nggak bisa ngapa-ngapain banget, udah capek banget kayaknya sama si rawat jalan ini. Akhirnya aku nangis, bener-bener nggak kuat apa-apa lagi. Diteleponin ambulan gitu, datang ambulan ke apartemen aku gitu, diperiksa. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke rumah sakit yang lebih besar gitu, di daerah Kakegawa. Dan pada saat itu ambulannya nggak nganterin aku karena aku itu bukan dalam keadaan yang darurat, jadi masih bisa pakai taksi kayak gitu. Jadi akhirnya aku pesan taksi dan aku pergi ke sana. Nah setelah di sana itu barulah ketahuan hasilnya bahwa aku itu terkena tuberkulosis. Ya gitu. Jadi dari rumah sakit itu terus aku yang dijemput sama guru aku ke sana, katanya kayak, Kamu kenapa jam setengah 3 pagi? terus udah kayak gitu aku dijemput sekitar jam 10 pagi, dan dijemput sama guru aku. Terus kita langsung check up lagi ke Ihara yang di Fukuroi ini. Setelah check up besoknya baru
reservasi ke rumah sakit yang di sini, di Tenryu Byoing di Hamamatsu. Dari situ aku cuman bisa aku ikut aja gimana prosedurnya yang kayak gitu. Aku ikut kesana kesini, tes itu tes ini, udah capek banget, bener-bener capek banget. Dan akhirnya pas aku tes di sini itu aku berangkat dari jam 8 pagi, itu baru keluar hasilnya jam 3 sore. Dan itu tuh bener-bener gak makan, gak minum. Akhirnya disuruh dirawat di sini hari itu juga. Pada saat jam 3 itu tuh aku harus langsung dirawat inap di sini gitu. Dan aku juga tanya-tanya sama dokternya selama aku dirawat gimana biaya yang kayak gitu. Dan alhamdulillahnya karena aku pelajar dan aku tidak ilegal, jadi biayanya itu selama 1,5 bulan itu dibiayai sama pihak Indonesia. Dari situ udah mulai agak lega sedikit kan, ada untungnya sedikit gitu aku menjadi pelajar, ada dibantu biayanya. Dan dari situ aku tanya juga berapa lama aku harus dirawat, katanya kayak gitu. Ya rata-rata untuk cepatnya itu 1,5 bulan. Kalau misalkan lama atau enggaknya kan gimana pasiennya gitu. Jadi ya aku mengikuti semua prosedur di sini aja gitu. Aku ikut tes yang kayak gitu banyak. Aku setiap 2 minggu sekali itu tes dahak, tes darah, rongsen yang kayak gitu. Itu tuh emang ya aku jalani mau nggak mau gitu. Di bulan November awal aku itu tes dahak, dan di dalam dahak itu tuh katanya udah nggak ada kuman, jadi kumannya udah mati. Nah aku itu yang tidak tahu menahu tentang indikator untuk kita keluar dari rumah sakit itu apa. Karena yang aku tahu itu kalau tes dahak aku sudah negatif sebanyak 3 kali, aku baru bisa keluar dari rumah sakit. Dan cuman itu doang yang aku tahu. Tanpa aku tahu harus kumannya hilang kah atau kumannya masih ada kah, itu tuh nggak tahu. Itu tuh berarti udah jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan kuman aku baru mati di dalam paru-paru aku ini. Cuman masih ada kumannya, tapi sudah tidak berkembang biak. Nah si kumannya itu ternyata selama 1 bulan ini telah dicek kumannya benar-benar sudah mati, dan hasil tes dari dahak yang itu pun sudah negatif. Jadi barusan itu siang aku ngobrol sama dokternya, dan akhirnya dokternya mengizinkan buat aku keluar dari rumah sakit. Tapi ya paling cepat itu minggu depan tanggal 24 Desember 2021 gitu. Jadi 1 hari sebelum Natal. Aku yang kemarin worry kenapa aku nggak tes gitu, karena rutin biasanya 2 minggu sekali ini tuh tes dahak, tes darah sama rongsen. Nah waktu hari Kamis itu tuh tes dahaknya itu nggak ada. Jadi aku kan indikatornya cuman ini aja yang aku tahu, tes dahak. Tanpa aku tahu harus yang kuman-kuman yang kayak gitu tuh aku nggak tahu gitu. Jadi aku nangis seharian sampai mata aku sebab aku nangis seharian karena aku takut ini si kumannya hidup lagi atau kayak gimana gitu kan. Aku nggak tahu sampai se-worry itu. Dan akhirnya dapet lah informasi kayak gitu, jadi aku seneng banget gitu. Jadi ya semoga kita semua selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian juga harus menjaga kesehatan kalian, karena aku sendiri nggak tahu, dan siapa sih yang tahu kita bakal sakit. Apa ciri-ciri kayak tiba-tiba kita sakit kayak gini tuh nggak ada. Kalau misal
ada keturunan atau kayak gimana, mungkin masih ada kemungkinan ya, masih ada kemungkinan, cuman ya kita nggak ada yang tahu gitu kan, kita sakit kapan, kita sembuh kapan, kita bisa meninggal kapan, yang kayak gitu. Itu semuanya ya rahasia Allah gitu. Meskipun tidak bisa dipungkiri juga bahwa aku di sini juga udah mulai berpikiran mulai aneh-aneh. Kalian bisa rasain 4 bulan di sini tidak bisa ketemu teman kalian, nggak bisa melakukan banyak kegiatan, cuman makan, tidur, belajar, semonoton itu yang bikin aku bisa jadi agak stres sedikit ya. Kalau dilihat lagi ke belakang sebelum ada ya hasil kayak gini, aku kalau bahasa Jepangnya itu surai, kayak surai banget gitu, kayak sakit yang benar-benar tidak bisa dideskripsikan oleh apapun, kayak sakit banget kayak gitu. Aku harap teman-teman aku semuanya nggak ada yang ngerasain apa yang aku rasain. Kalian harus jaga kesehatan, harus makan yang teratur, dan ya sayangi diri kalian sendiri, itu yang paling utama, sayangi. Jadi makasih kalian udah mau temenin aku selama aku dirawat di sini. Kalian udah support aku, makasih banget semuanya. Aku sayang kalian. Maaf ya kalau misalkan aku ngerepotin kalian. Maaf juga kalau misalkan aku belum bisa jadi teman yang baik, belum bisa jadi teman yang selalu ngertiin kalian, atau mungkin ada beberapa hal yang pada saat itu kalian mau cerita sama aku, atau kalian butuh aku, atau gimana, dan pada saat itu aku nggak bisa. Dan aku pun selalu bersyukur aku sejauh ini masih bisa keluar, aku masih bisa ngerayain tahun baru sama teman-teman aku, masih banyak banget hal yang harus aku syukurin. Jadi sekali lagi aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa aku rencananya tanggal 24 Desember itu mau keluar rumah sakit. Mungkin ini bakal diupload setelah aku keluar rumah sakit sih, cuman ya udah nggak apa-apa ya. Jadi sekian dari aku. Kalian harus sayangi diri kalian sendiri. Sekali lagi terima kasih.